Manusia itu bukan hanya punya kebutuhan-kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi, tetapi ada kebutuhan rohani yang tidak boleh diabaikan. Nah, ada orang yang berkata begini, udahlah nggak usah sering-sering ke gereja, ngapain kamu? Kan orang tuh butuh cari duit, orang butuh cari kekayaan. Kalau kamu sudah kaya, kalau kamu sudah sukses, maka barulah ke gereja. Nah, maka kita mendapati bahwa ada orang-orang yang secara materi mereka berhasil, secara duniawi mereka sukses, tetapi selalu saja ada yang kurang dalam hidupnya. Mungkin rumah tangganya gak harmonis, hidupnya berantakan, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Yang jasmani dikejar, tapi yang rohani dilupakan. Tapi sebaliknya ada orang yang kejar yang rohani terus, tapi yang keseharian dilupakan. Pelayanan terus ke gereja, ya baca Alkitab melulu, tapi gak pernah tahu bagaimana bekerja dengan baik. Gak pernah tahu bagaimana jadi teladan bagi orang lain di tempat kerja. Gak pernah tahu bagaimana memperlakukan sesamanya, pasangannya dengan benar. Nah, inti daripada semuanya itu adalah hidup itu harus seimbang. Hagai pasal 1 ayat yang keempat berkata demikian. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Nah, Hagai menegur keras ya umat Yahudi yang ada di pembuangan. Mereka berpikir, udahlah gak usah ngurusin rumah Tuhan dulu. Yang penting hidup kita sendiri dulu beres. Yang rohani diabaikan aja sementara gak apa-apa. Nah, mereka ditegur keras. Kenapa? Karena mereka gak jalani sebuah kehidupan yang seimbang. Sebenarnya yang benar adalah kerohanian seseorang itu merupakan pusat hidupnya. Kalau orang itu punya kerohanian yang benar, dia ngerti prinsip firman Tuhan dengan benar, hatinya benar, itu semua harus diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dia pasti akan jadi orang yang rajin, tahu menghargai orang lain, tahu bagaimana menghormati jeripaya orang lain, tahu bagaimana berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Pendek kata, kalau kerohanian kita benar, maka hubungan dengan sesama itu akan bagus. Dulu salah satu guru saya berkata begini, kalau hubungan vertikal itu benar, ya, maka hubungan horizontal itu bisa jadi benar. Dan bahkan hubungan horizontal itu tadi menggambarkan hubungan vertikal kepada Tuhan itu benar atau tidak. Tapi guru saya berkata kalau hubungan vertikal dengan Tuhan itu benar, seharusnya hubungan dengan sesama juga harus benar. Intinya hiduplah seimbang. Saudara, jangan ada di satu kutub saja, duniawi atau rohani, tapi nggak tahu bagaimana harus bersikap, bertindak, ya hidup dalam sehari-hari. Oleh karena itu marilah kita hidup seimbang. Mari kita luangkan 1, 2, 3 menit ke depan berdoa kepada Tuhan. Minta hikmat. Bagaimana kalau kerohanian kita itu baik, itu bisa membuahkan sebuah kehidupan jasmaniah ya yang baik, hubungan dengan orang baik, pekerjaan kita pun kita juga jadi teladan dimanapun kita berada. Hidup seimbang itu akan memuliakan nama Tuhan dan membawa berkat bagi diri kita maupun orang lain. Tuhan memberkati.